Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka kegiatan kajian Islam kita ya. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan bertambah keimanan kita, bertambah ilmu kita, dimudahkan segala urusan kita serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga usahakan ibu dan anak hadir ya. Jadi bukan ibunya saja tapi anaknya turut menyaksikan. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, terutama kita semua yang hadir. Insyaallah kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita buka ya pengajian kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Semuanya ya, terutama adik-adiknya nih. Kita salawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita tasbih dulu berjamaah, kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La khawla wa la quwwata illa billah. Baik ya, sebelum kita lanjutkan kita
bacakan suratul Fatihah, kita doakan ada Mas Boy ya, kemudian juga Ibu Nelly dan juga Mbak Arum dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik ya, kita lanjutkan nih bahasan kita tentang apa malam ini ya. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Kita lanjutkan bahasan kita ya. Malam ini kita akan membahas ya tentang yang namanya tawasul ya, tawasul. Nah, tawasul itu kalau kita perhatikan secara bahasa maknanya mendekatkan diri ya. Jadi tawasul itu secara bahasa maknanya mendekatkan diri. Nah, jadi kayak misalkan saya bertawasul kepada si fulan dengan anu misalkan. Berarti maknanya adalah saya mendekatkan diri kepadanya. Ini dijelaskan oleh tafsir At-Tabari ya, tafsir At-Tabari di juz ke-10 halaman 290. Nah, jadi tawasul itu sebenarnya maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wasilah ya, kalau kita perhatikan ada makna wasilah di sini. Wasilah itu sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang digunakan. Ya, dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di juz 3 halaman 103, wasilah itu sesuatu yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu namanya wasilah. Misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala misalkan dengan wasilahnya apa? Dengan bertawasul kepada amal-amal solih misalkan. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solih ini. Nah, bertawasul dengan amal solih itu digambarkan oleh hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang dibolehkan dalam bertawasul ini? Yang pertama, bertawasul dengan amal solih. Ya, bertawasul dengan amal solih. Ini hadisnya dari Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang sebelum kamu melakukan perjalanan ya, lalu mereka bernaung di sebuah gua. Ya, pada intinya nih hadisnya panjang nih sebenarnya. Ya, jadi pada intinya adalah ada 3 orang melakukan perjalanan, kemudian dia bernaung di sebuah gua, dan entah kenapa kemudian tiba-tiba guanya tertutup. Ya, tertutup batu yang begitu besar. Maka dia tidak bisa keluar 3 orang ini. Ya, ancamannya kematian dia. Ancamannya dia mendapatkan kematian. Kenapa? Karena guanya gelap, tidak ada persediaan makanan, kekurangan air, dan sementara dia nggak bisa keluar dalam gua itu. Nah, maka 3 orang ini bertawasul dengan amal solih yang dia kerjakan. Nah, orang yang pertama, dia bertawasul, ya pada intinya orang ini taat dan berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi dia ini ketika pulang ke rumah selalu mendahulukan orang tuanya, baik harta maupun susu hasil daripada perahan dia ketika dia bawa ke rumah, itu sebelum dia berikan kepada anak dan istrinya, maka dia berikan kepada orang tuanya. Nah, suatu ketika ya si orang ini ya pergi berangkat untuk memerah susu misalkan. Sampai di rumah pada malam hari, apa yang terjadi? Ya, ketika malam hari, maka dia ingin memberikan susu itu kepada orang tuanya. Ya, padahal di situ anaknya sedang kelaparan atau sedang ingin susu, atau istrinya juga ingin sekali karena lapar belum makan. Ya, apa yang terjadi? Maka dia tidak memberikan kepada keluarganya dulu, tapi dia berikan kepada ibu dan bapaknya. Tapi ketika dia ingin berikan kepada ibu dan bapaknya susu itu, ya, kemudian dia lihat ibu dan bapaknya sedang tidur. Ya, maka dia tidak jadi memberikan kepada bapak dan ibunya, dan dia pun tidak jadi memberikan kepada anak dan istrinya, padahal anak istrinya dalam kondisi kelaparan. Nah, kemudian di esok hari dia tidak memberikan sampai kemudian keluarga itu tidur dalam kondisi kelaparan. Nah, besok harinya ketika sudah terbangun ya di waktu subuh, maka ya dia memberikan terlebih dahulu kepada ibunya.
ya susunya ini kepada ibu dan bapaknya. Ketika dia saksikan sudah minum ibu dan bapaknya, maka barulah susu itu dia berikan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Maka dia katakan, ya Allah, kalau seandainya engkau ridho dengan apa yang aku perbuat ini ya Allah, maka tolong bukakanlah pintu gua itu ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terbukalah pintu itu, tapi sedikit saja. Ya, sedikit dia terbuka pintu itu. Kenapa? Karena baru orang yang pertama. Dia bertawasul dengan amal soleh yang dia lakukan. Artinya apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal soleh yang dia lakukan. Nah, orang yang kedua dalam gua itu mengatakan begini. Ya, saya cinta kepada sepupu saya, kata dia. Ya, akhirnya beberapa tahun tidak ketemu, dan ketika bertemu maka ya si yang laki-laki ini ya ingin kemudian mengajak berbuat maksiat dengan imbalan misalkan beberapa dinar atau dirham lah gitu. Nah, kemudian sepupunya ini mau ya dengan imbalan diberikan uang karena sedang mengalami kebutuhan yang mendesak. Ya, tapi apa yang terjadi ketika sudah diberikan uangnya kepada sepupunya itu, ya kemudian sepupunya menerimanya dan sepupunya tidak mengatakan kurang lebih saya tidak halal bagi kamu sampai saya disahkan dengan jalan yang benar, kurang lebih semacam itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah maka dia membatalkan berbuat maksiat. Padahal waktu sudah ada, kesempatan sudah ada, ya kemudian juga tinggal dia yang mengeksekusi saja berbuat maksiat itu. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ungkapan dari sepupunya itu. Saya tidak halal bagi kamu sebelum kamu memberikan jalan kepada saya dengan cara kebenaran, menesahkan saya dengan cara kebenaran. Ya, maka akhirnya kemudian dia katakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tinggalkan sepupunya itu dengan dia ikhlaskan memberikan uang emas kepadanya. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Akhirnya dia tidak jadi berbuat kemaksiatan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi uangnya sudah diberikan, uang emas itu kepada sepupunya karena dia butuh sekali. Ya, apa yang terjadi? Maka dia katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau seandainya perbuatanku ini engkau ridho ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Ya, maka kemudian Allah bukakan pintu itu sedikit lagi. Tapi orang ini belum bisa keluar. Ya, belum bisa keluar yang 3 orang ini. Maka tinggal 1 orang lagi. Ya, nah 1 orang lagi ini adalah terkenal dengan orang yang jujur. Ya, jujur, bertanggung jawab, luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan dengan amal solehnya itu? Dia ceritakan, ya Allah, bertahun-tahun ya, ini ada pegawaiku meninggalkanku ya Allah. Dia belum ngambil gajinya. Nah, tetapi kemudian dia pergi begitu saja, tidak memberikan pesan apapun. Maka gajinya itu ya Allah aku berikan kepada hewan ternak. Ya, ada sapi dan segala macamnya lah. Nah, sawah kalau tidak salah, sapi, sawah segala macam, akhirnya dia kembangkan terus. Akhirnya lama-kelamaan berkembang pesat. Nah, kurang lebih sekitar bertahun-tahun yang akan datang, dia datang kepadaku ya Allah. Ya, kemudian dia minta gajinya ya Allah yang dulu itu. Ya, maka dia katakan maka orang ini katakan sesungguhnya gajimu itu semua yang kau lihat ini. Ada sapi, ada kambing, ada sawah dan sebagainya. Ini semua dari hasil gajimu. Maka karyawannya itu, pegawainya dulu itu mengatakan, kamu jangan mengada-ngada ya, jangan bercanda gitu, kurang lebih semacam itu. Akhirnya benar itu semua milik kamu. Ya, apa yang terjadi? Maka kemudian ya pegawainya ini ya, ini juga kurang sopan juga nih pegawainya nih. Ya, diambil semuanya itu. Ya, diambil ternaknya, sawahnya, diambil semuanya tanpa sisa sedikit pun. Ya, kemudian dia katakan, ya Allah, jika engkau ridho ya Allah terhadap perbuatanku ini ya Allah, maka tolong ya Allah bukakan pintu gua ini ya Allah. Nah, ini kemudian akhirnya dibukakan pintu gua itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis yang pertama bahwa bertawasul ya boleh ya. Yang pertama dengan menyebutkan amal-amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi darurat, kepepet gitu ya, ya, jangan ulangan bertawasul lah. Yang kondisinya darurat benar-benar gitu. Saya juga pernah mencontohkan kisah ini ketika sedang sakit parah ya, itu bertawasul dengan amal soleh kita boleh. Ya, karena kita terpepet itu minta bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, bertawasul dengan amal soleh, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang berikutnya yang kedua, bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diperbolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama nih, riwayat tentang bertawasul sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia.
Ya, jadi ada yang bertawasul sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, jadi Nabi Muhammad nih baru sebatas ruhnya lah istilahnya gitu. Ya, tapi sudah ada yang bertawasul. Siapa dia? Ya, siapa kira-kira? Ya, ayo adik-adik nih, emak-emak ya, remaja, bapak-bapak. Siapa kira-kira yang bertawasul pertama kali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, padahal ya Rasul belum diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sudah bertawasul dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang tahu? Ayo silakan. Ada? Siapa dia? Coba ditebak, ayo. Siapa pertama kali yang bertawasul ya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kemudian diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa manusia pertama kali yang bertawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Asbab itu maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Muhammad belum lahir ke dunia. Ya, padahal Nabi Muhammad belum lahir ke dunia. Nah, siapa dia? Ya, dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari Umar bin Khattab ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Adam melakukan kesalahan, ya, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kata Rasulullah, ia berkata, ya Rob, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu berkat kebenaran Muhammad, katanya. Aku memohon kepadamu berkat kebenaran Muhammad. Ini Mbak Ratna, Nabi Adam udah dijawab apa? Udah ya, udah dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu ya. Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu berkat kebenaran Nabi Muhammad. Ini disampaikan langsung Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika engkau mengampuniku, ya Allah berkata, wahai Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakan dia? Ya, maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah, karena ketika engkau menciptakannya dengan tanganmu dan engkau tiupkan ke dalam diriku dari ruhmu, aku angkat kepalaku, katanya Nabi Adam, aku lihat di tiang ars tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ternyata di tiang ars itu, ya ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengangkat kepalanya, maka di tiang ars itu Nabi Adam melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, luar biasa nih. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad ya utusan Allah. Maka aku pun mengetahui bahwa engkau tidak akan menambahkan sesuatu kepada namamu melainkan nama ya orang yang paling engkau cintai. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka Allah berfirman, engkau benar, wahai Adam. Sesungguhnya Muhammad itu makhluk yang paling aku cintai, kata Allah. Engkau benar, wahai Adam. Sesungguhnya makhluk yang paling aku cintai itu yaitu Muhammad. Ya, berdoalah berkat dirinya, katanya. Aku telah mengampuni engkau. Ya, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah mengampuni engkau. Ya, kalaulah bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan engkau, ya Adam. Ya, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, nah jadi ulama ada ikhtilaf di sini, berbeda pendapat dengan hadis ini. Az-Zahabi menyatakan hadis ini palsu, katanya Az-Zahabi. Ya, akan tetapi Imam Al-Hakim, sekali lagi, Imam Al-Hakim menyebutkan hadis ini adalah mustadrak, ya. Ia nyatakan sahih. Ya, disebutkan Al-Hafiz As-Suyuti dalam Qasois ya An-Nabawiyah, ia nyatakan sahih hadis ini. Disebutkan Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, padahal Imam Baihaqi tidak meriwayatkan hadis palsu. Ya, begitu ia nyatakan dalam muqaddimah kitabnya. Begitu juga dinyatakan sahih oleh Imam Qostolani dan Az-Zarqani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, Az-Zubki dalam Sifa As-Saqam. Nah, jadi ternyata banyak ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Ya, diantaranya misalkan tadi Al-Baihaqi, ya Al-Hakim, ya, kemudian juga Az-Zarqani, ya, kemudian juga As-Subki dan lain sebagainya menyatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, ini yang kalau kita perhatikan manusia pertama yang bertawasul ya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berdoa menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Adam melihat di tiang ars itu ketika Allah ciptakan Nabi Adam, di situ bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kalau kita perhatikan berikutnya, Imam Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis yang semakna dengan hadis ini. Ya, Imam Ibnu Taimiyah berikutnya ya, berdalil dengan hadis yang semakna dengan hadis ini. Diriwayatkan bahwa Allah telah menuliskan nama Muhammad di ars, di surga, di pintu-pintunya, di kubah-kubahnya, dan di dedaunannya.
Diriwayatkan beberapa riwayat yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan agar mengagungkan nama Muhammad dan memuliakan sebutannya pada saat itu. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya. Telah disebutkan misalkan sebelumnya lafaz hadis yang terdapat dalam Al-Musnad ya, dari Maisarah Al-Fajr ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW, sejak kapankah engkau menjadi nabi? Ya, maka Rasulullah menjawab, sejak Adam antara ruh dan jasad. Nah, ini kata baginda Rasulullah SAW. Sejak kapan kau menjadi nabi? Sejak Adam antara ruh dan jasad. Ya, diriwayatkan oleh Al-Husain bin Bashran dari jalur riwayat Syekh Abu Al-Farad bin Al-Jauzi dalam Al-Wafa bi Fadail Al-Mustafa, ya, Abi Ja'far Muhammad bin Aman meriwayatkan kepada kami dan seterusnya, ya, bahwa Maisarah berkata, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sejak kapan engkau menjadi nabi, katanya. Ketika ditanya begitu, ya, maka Rasulullah menjawab, ketika Allah menciptakan bumi, ya, kemudian Allah bersemayam di langit, kata di sini Ibnu Taimiyah, ya, dari penjelasan Ibnu Taimiyah, lalu Allah menciptakan 7 langit, Allah menciptakan ars dan menuliskan di atas kaki ars, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi. Ya, Allah menciptakan surga yang didiami Adam dan Hawa. Ya, dituliskan namaku di atas pintu-pintunya, dedaunan-dedaunannya, kubah-kubahnya dan kemahnya. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Ya, Adam antara ruh dan jasad. Ya, ketika Allah menghidupkannya, ia melihat kepada ars, ia lihat namaku, kata Rasulullah. Ya, maka Allah memberitahukan kepada Adam, dia Muhammad adalah pemimpin anak cucumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika setan menggoda Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namaku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita perhatikan pendapat daripada Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis yang senada dengan hadis yang pertama, bahwa yang bertawasul pertama kali dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Adam. Sebab itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah bukan karena Rasulullah, maka Nabi Adam tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim Al-Hafiz dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah, dan dari jalur riwayat Syekh Abu Al-Farad Sulaiman bin Ahmad meriwayatkan kepada kami, bahkan Ahmad bin Rashidim meriwayatkan kepada kami, ya, Ahmad bin Sa'id Al-Fihri meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Ismail Al-Madani meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya dari Umar bin Khattab, ia berkata, apa katanya di sini? Baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika Adam melakukan dosa, kata Rasul di sini, ketika Adam melakukan perbuatan dosa, ya, ia mengangkat kepala seraya berkata, wahai Tuhanku ya Rob, berkat kebenaran Muhammad, engkau mengampuni aku. Ini Nabi Adam nih, luar biasa nih. Ini yang menggambarkan baginda Rasulullah SAW. Ya, berkat apa tadi situ digambarkan? Ya, berkat kebenaran Muhammad, engkau mengampuni aku. Ya, diwahyukan kepada Adam, siapa Muhammad? Adam menjawab, wahai Tuhanku, ketika engkau menyempurnakan penciptaanku, aku angkat kepalaku ke arsmu, tiba-tiba tertulis di atasnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi di arsnya Allah, di tiang-tiang ars itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini yang disampaikan Nabi Adam alaihissalam. Maka aku pun mengetahui bahwa dia Muhammad, makhlukmu yang paling mulia bagimu, ya Allah. Karena engkau mendekatkan namanya bersama namamu. Ya Allah menjawab, iya, aku telah mengampunimu ya Adam. Dialah Nabi terakhir dari keturunanmu. Kalaulah bukan karena dia, maka aku tidak akan menciptakan engkau ya Adam. Nah, ini Ibnu Taimiyah melanjutkan komentarnya, hadis ini mendukung hadis sebelumnya, dan kedua hadis ini sebelum penjelasan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini kalau kita perhatikan ya dalam kitabnya Ibnu Taimiyah sendiri, ya, Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah juz 2 halaman 150 sampai 151. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa bertawasul dibolehkan. Pertama, bertawasul dengan amal solih. Ini kalau misalkan kita terdesak, ya, kita dalam kondisi yang memang darurat dan sebagainya, terjebak di lift, terjebak di goa, terjebak di mana, sedang sakit parah dan sebagainya, boleh kita bertawasul dengan amal-amal solih yang pernah kita lakukan. Biasanya kita akan meneteskan air mata, kita akan menangis kepada Allah, dan kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dibolehkan bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicontohkan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan ya.
Nah, berikutnya orang-orang Yahudi bertawasul dengan Nabi Muhammad sebelum beliau lahir. Ya, jadi yang ketiga dicontohkan di sini orang Yahudi saja itu bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Rasul lahir ya. Bayangkan coba di kitab Taurat itu akan dijelaskan itu ya bahwa nanti akan ada nabi ya di kitab Injil ya akan dijelaskan juga kalau tidak salah akan ada nabi yang bernama Ahmad katanya. Nah ini kalau kita perhatikan gitu. Ya dari Ibnu Abbas ya Yahudi Khaybar berperang dengan Ghatafan ya. Ketika mereka bertempur orang-orang Yahudi mengalami kekalahan. Ya ketika mereka bertempur orang-orang Yahudi mengalami kekalahan. Maka orang-orang Yahudi berdoa di sini. Ya, kami memohon kepadamu berkat Nabi yang tidak dapat membaca yang telah engkau janjikan kepada kami. Yang engkau keluarkan di akhir zaman katanya. Nah, ini maksud dijelaskan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nih, ya dia bertawasul nih. Ya, kami memohon kepadamu ya berkat Nabi yang tidak dapat membaca yang telah engkau janjikan kepada kami. Yang engkau keluarkan di akhir zaman katanya. Masya Allah. Jadi orang Yahudi, tadi kitabnya maksudnya Taurat ya. Ya orang Yahudi bukan Injil tapi kitab Taurat ini kalangan Bani Israel dia yakin bahwa nanti di akhir zaman itu ada nabi yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia bertawasul ya. Di sini menyebutkan kami memohon kepadamu berkat nabi yang tidak dapat membaca yang telah engkau janjikan kepada kami yang kau keluarkan di akhir zaman. Maka tolonglah kami melawan Ghatafan ini. Ya, apabila mereka menghadapi Ghatafan, sedang peperangan bertempur, maka mereka berdoa dengan doa ini. Ya, hasil apa? Lalu mereka pun dapat mengalahkan Ghatafan. Ya, akan tetapi ketika Rasulullah SAW tiba, mereka kafir kepada Rasulullah, maka Allah turunkan ayat. Nah, ini diantara sifat daripada orang Yahudi begitu. Ya membangkang ya sifatnya gitu. Ketika dia butuh pertolongan dia mengemis kepada Allah, ketika sudah berhasil menang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang-orang Allah menurunkan baginda Rasulullah SAW, mereka pun jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sebelumnya mereka biasa memohon, Allah turunkan ayat nih di surat Al-Baqarah 89. Ya, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir kata Allah. Maka setelah datang kemenangan kepada mereka, apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepada Allah. Lalu mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 186 yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 27. Nah, Masya Allah, jadi orang Yahudi saja, Rasul belum lahir, dia bertawasul, menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa ini. Dengan asbab itu maka dimenangkan, dia bertempur. Tapi ya namanya orang Yahudi di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika dia sudah menang dan ternyata datang nabinya, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini di surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, kemudian yang berikutnya bertawasul kepada Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Ya, jadi bertawasul ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, ini diceritakan salah satunya adalah keadaan yang menarik ya. Ada di sini kalau tidak salah ada orang buta yang kemudian bisa melihat. Ya, diantaranya misalkan hadis dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf dari pamannya bernama Utsman bin Hunayf. Ia berkata, saya mendengar baginda Rasulullah SAW datang. Ya, seorang laki-laki buta mengadu tentang matanya. Ya, ada seorang laki-laki buta ini, ya kalau kita perhatikan, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ia mengadu tentang matanya. Maka ia berkata, ya Rasulullah katanya. Kata orang buta itu ya. Dia berkata, ya Rasulullah. Ya, tidak ada orang yang membimbing saya ini ya Rasul. Ini berat bagi saya ya Rasul. Ya, kedua mata buta ini berat bagi saya ya Rasulullah. Maka berwudulah. Ya, baginda Rasul mengatakan kepadanya, pergilah ke tempat berwudu kata Rasul. Kalau begitu pergilah ke tempat berwudu kata Rasul, maka berwudulah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya salatlah 2 rakaat. Ya, kemudian ucapkanlah ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu berkat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi pembawa rahmat. Ya, ini kata Rasul ini diajarkan. Wahai Muhammad, aku menghadap denganmu, jadikanlah ia penolong
bagiku dan jadikanlah aku dapat menolong diriku sendiri. Maka Utsman berkata, demi Allah, belum lama kami berpisah, belum lama kami bercerita, laki-laki itu masuk seakan-akan ia tidak pernah buta sama sekali. Nah, maka Masya Allah. Jadi ada seorang yang buta bertawasul ya dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit butanya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, berkah daripada doa yang dia panjatkan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, komentar Al-Hafiz Al-Munziri ya, ini kita perhatikan tentang hadis ini ya. Diriwayatkan dari At-Tirmizi hadis ini. Ia berkata hadis hasan sahih. Ya, hadis hasan sahih gharib. Diriwayatkan dari An-Nasai dengan lafaznya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan Al-Hakim ia berkata sahih menurut syarah Al-Bukhari dan Muslim. Imam At-Tabrani berkata setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatannya, hadis ini sahih. Nah, ini disebutkan dalam kitabnya Al-Hafiz Al-Munziri At-Targhib wa Targhib. Ya, juz 1 halaman 272 sampai 273. Nah, jadi Masya Allah, ternyata kita perhatikan di sini bertawasul itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bertawasul dengan apa tadi? Amal solih ya, 3 laki-laki yang terjebak dalam goa. Dia bertawasul dengan amal solihnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pintu goanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawasul kepada Rasulullah. Ya, sebelum Rasul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Maka sebab Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada juga yang bertawasul sebelum Rasul dilahirkan. Itu orang-orang Yahudi ketika dia ingin berperang dengan Ghatafan, ternyata dengan izin Allah dimenangkan itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulnya lahir, Rasulnya turun, tetap mereka ingkar kepada Allah dan mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dilaknat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tersebut. Nah, begitu juga siapa lagi yang bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, disebutkan tadi ada yang bertawasul ketika Rasulullah masih hidup. Ya, siapa dia? Seorang buta. Maka dengan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, maka butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini dinyatakan hadis sahih dan dinyatakan juga hadis hasan sahih. Banyak jalur periwayatannya. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan bahwa bertawasul dalam ajaran Islam diperbolehkan. Bertawasul dengan amal solih, yang kedua bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya bertawasul ketika Rasulullah sudah wafat. Ya, jadi bertawasul ketika baginda Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, contohnya misalkan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Ya, dari pamannya bernama Utsman bin Hunayf bahwa ada seorang laki-laki akan menghadap Khalifah Utsman bin Affan untuk ya suatu urusan. Maka ia pun menemui Utsman bin Hunayf. Ia mengadu kepada Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, "Pergilah ke tempat wudu, ya, kemudian berwudulah. Kemudian pergilah ke masjid, sholatlah 2 rakaat. Ya, kemudian ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya, kemudian ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu berkat Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu agar ia menunaikan hajatku. Kemudian ucapkanlah hajatmu. Pergilah, ya, agar aku dapat pergi bersamamu." Maka laki-laki itu pun pergi. Ya, apa yang terjadi di sini kemudian? Ya, ia melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf tadi. Ya, kemudian ia datang ke pintu di atas karpet alas duduk. Utsman bin Affan bertanya, apakah Utsman bin Affan menunaikannya? Ya, apakah Utsman bin Affan menunaikannya? Kemudian Utsman bin Affan berkata kepadanya, "Engkau tidak menyebutkan keperluanmu hingga saat ini. Jika engkau ada keperluan, maka datanglah kepada kami." Kemudian laki-laki itu pergi. Nah, ini luar biasa nih. Lalu ia menemui Utsman bin Hunayf dan ia berkata, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu," katanya. Ya, kemudian dikatakan lagi di situ, ya, sebelum Khalifah Utsman bin Affan tidak mau melihat keperluan saya dan tidak menoleh kepada saya hingga engkau menceritakan tentang saya kepadanya. Dan kemudian Utsman bin Hunayf, ya, di sini digambarkan berkata, "Demi Allah, saya tidak pernah menceritakan tentangmu kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi saya menyaksikan Rasulullah SAW, seorang yang buta datang kepadanya mengadu kepadanya tentang penglihatan yang hilang. Maka Rasul berkata kepadanya, apakah engkau bersabar?"
Ya, laki-laki buta itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang membimbing saya, berat sekali ya Rasul." Maka Rasul berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat wudu, berwudulah, kemudian sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah dengan doa ini." Maka Utsman bin Hunayf berkata, "Demi Allah, tidak berapa lama kami berpisah, tidak berapa lama kami bercerita, hingga laki-laki buta itu datang kepada kami, seakan-akan ia tidak pernah buta sama sekali." Ini luar biasa nih, bagaimana bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, maka asbabnya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan walaupun ada ikhtilaf di antara para ulama ya, ada yang mengatakan tidak boleh bertawasul, silahkan mereka punya jalurnya masing-masing. Tapi bagi kita di sini yang kemudian dijelaskan dalam hadis ini bahwa bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Ya, dan dicontohkan juga di sini oleh baginda Rasulullah SAW. Dijelaskan bahkan hadisnya banyak yang mensohihkan atau hadis hasan sohih. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami tentang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, paham ya sampai sini insya Allah ya. Nah, ini yang berkaitan dengan tawasul. Ya, pendapat Ibnu Taimiyah terhadap hadis ini, hadis yang populer ini nih ya, berkaitan dengan orang buta yang minta agar disembuhkan ya oleh baginda Rasulullah SAW, dan kemudian dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka hajatnya, butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya dulu, apakah engkau bersabar? Karena kalau orang buta bersabar, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dia berat sekali, maka dia boleh meminta kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan itu. Nah, At-Tabrani berkata, yang meriwayatkan hadis ini adalah Syu'bah dari Abu Ja'far, namanya Umar bin Yazid. Ia seorang periwayat yang sikoh, kata Ibnu Taimiyah di sini. Ya, terpercaya sikoh itu. Hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan dari Syu'bah. Abu Abdillah Al-Maqdisi berkata, ini hadisnya sahih katanya. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, At-Tabrani menyebutkan hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan. Itu pengetahuan At-Tabrani katanya. Karena riwayat Rauh bin Ubadah dari Syu'bah tidak sampai kepada Tabrani. Itu sanad yang sahih katanya. Nah, ini luar biasa nih. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan kenapa disebutkan jalur-jalurnya, ya agar supaya kemudian kita yakin bahwa bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau seandainya ada yang berbeda pendapat dengan kita, biarkan saja, nggak apa-apa. Tetapi kita yakin bahwa bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW itu disyariatkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pendapat Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan bahwa di sini sahih. Ya, itu sanadnya sahih yang menjelaskan bahwa Utsman bin Umar tidak meriwayatkan sendirian. Ini disampaikan dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, At-Tawasul wa al-Wasilah, juz 1 halaman 273. Nah, ini ya, Masya Allah. Baik, silakan ada yang mau bertanya sampai sini nggak tentang tawasul? Ya, silakan, ada? Kalau nggak ada, saya kisahkan lagi ya sedikit ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Mujabi Ad-Du'a, ia berkata, Abu Hashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Kasir bin Muhammad bin Kasir bin Rifa'ah berkata, seorang laki-laki datang kepada Abdul Malik bin Said bin Abjar. Ia meraba perut laki-laki itu katanya. Ya, maka dia katakan begini, Abdul Malik bin Said bin Abjar berkata, engkau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan katanya. Engkau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan katanya. Ya, maka orang itu bertanya, apakah namanya? Ia menjawab, Dubailah namanya. Dubailah itu semacam kayak bisul besar yang terdapat dalam perut lah gitu. Dubailah namanya. Itu bisul besar yang terdapat dalam perut. Kalau bahasa kita mungkin tumor ya. Tumor gitu. Nah, jadi bisul besar yang ada dalam perut. Biasanya orang yang terkena penyakit ini berakhir dengan kematian, kata Said bin Abjar ini. Ya, lalu ya laki-laki itu berpaling seraya mengucapkan, Allah, Allah, Allah Tuhanku. Aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya Allah, aku menghadap kepadamu berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi pembawa rahmat dan keselamatan. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu dan juga Tuhanku katanya. Ini kata yang sedang sakit nih. Dia berwasilah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Agar ia merahmati aku dan apa yang menimpaku. Maka Abdul Malik bin Said bin Abjar kembali meraba perut laki-laki itu. Ya, ia berkata, engkau telah sembuh katanya. Masya Allah. Engkau telah sembuh katanya. Ya, tidak ada penyakit pada dirimu.
Jadi ketika dia bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta rahmat, ya asbab di situ ada Rasulullah SAW, ya maka kemudian disembuhkanlah penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini disampaikan ya, dari riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Nah, kemudian juga Ibnu Taimiyah ya mengomentari bahwa doa seperti ini katanya dan sejenisnya adalah doa yang biasa diucapkan kalangan salaf. Ini disampaikan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah juz 1 halaman 264. Ya, tentang Ibnu Taimiyah meyakini bahwa ini benar, ya, merupakan doa-doa yang terbiasa dibaca oleh kalangan salaf. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan juga murid daripada Imam Syafi'i, ya, dia mengatakan membolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, membolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, apa katanya? Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam Al-Mansak yang ia tulis untuk Marwazi, sahabatnya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Ya, akan tetapi selain Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya ini bersumpah kepada Allah dengan demi Nabi Muhammad SAW, tidak boleh bersumpah kepada Allah demi makhluk. Dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa Imam Ahmad membolehkan sumpah demi Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian berarti Imam Ahmad membolehkan tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra juz 2 halaman 422. Nah, jadi inilah yang berkaitan dengan tawasul ya, yang kalau kita perhatikan kita menyebutkan nama baginda Rasulullah SAW, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad SAW ini agar misalkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, atau dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, paham ya insyaallah ya. Paham sampai sini tawasul? Insyaallah paham ya. Baik ya. Ada yang mau bertanya enggak? Bebas pertanyaannya lah. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bebas pertanyaannya. Halo? Silahkan yang mau bertanya bebas lah pertanyaannya. Tapi udah jelas ya insyaallah. Jadi ini kenapa disebutkan periwayatnya, dasarnya kitabnya supaya nggak dikira ngarang gitu, supaya nggak dikira-kira wah ini ngarang aja nih Ustadz, wah ini ngarang aja nih Bang Kafi, wah ini ngarang-ngarang aja tawasul tuh gini-gini. Nah, maka disebutkan kitabnya apa, yang bilang siapa, dasar hadisnya apa, Rasul bilang apa gitu, supaya jelas ya. Kalau sudah jelas gitu nggak bisa dibantah ya, karena yang bilang bukan saya kan, yang bilang siapa ya, tadi banyak ya, hadis Rasul yang bilang Rasulullah, yang bilang siapa ya Ibnu Taimiyah, yang bilang siapa tadi banyak, ada Al-Baihaqi, ada Imam Al-Hakim ya, ada juga para ulama yang lain yang mengatakan bahwa memang tawasul diperbolehkan dalam ajaran Islam ya, terutama tadi tawasul ketika kita beramal dengan amal solih kita, tawasul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam saja dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan engkau ya Adam. Ini kata Rasulullah. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, lebih mulia mana antara engkau dengan surga? Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah, lebih mulia aku, kata Rasulullah. Ya, jadi surga saja, ya. Ya. Ya, kalau Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad sendiri dia. Ya, dia tidak bertawasul ya, orang Nabi Muhammad sendiri. Ya, kita nih yang bertawasul dengan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita yang butuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditanya oleh malaikat Jibril ya kalau tidak salah ya, ya Muhammad, lebih mulia mana antara engkau dengan surga? Maka Rasul mengatakan, lebih mulia aku, katanya. Masya Allah. Jadi surga saja ya dengan Nabi Muhammad lebih mulia Nabi Muhammad, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku diciptakan, surga diciptakan untuk aku. Ya, lebih mulia mana antara dunia dengan engkau ya Rasulullah? Maka dikatakan lebih mulia aku. Ya, karena dunia diciptakan untuk aku, kata Rasulullah. Tapi lebih mulia mana antara engkau dengan agama Allah?
Maka baginda Rasul mengatakan lebih mulia agama Allah Subhanahu wa taala. Karena aku diciptakan untuk menyampaikan berdakwah tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau umat Islam itu marah. Marah wajar kepada ketika Rasulnya dilecehkan, ketika Nabi Muhammad dihinakan. Marah wajar, tanda keimanan dia ada di hatinya. Yang ditanyakan itu adalah kalau ada seorang muslim nabinya dihinakan, dilecehkan, keturunan nabinya para habib dihinakan, dan dia tidak ada perasaan marah, ada yang error terhadap imannya dia. Ada yang salah kepada imannya. Kalau sampai Nabi Muhammad dilecehkan, ya, para habib dihinakan, keturunan baginda Rasulullah SAW dilecehkan, dihinakan, dan dia tidak marah, ya, maka tanyakan kepada imannya. Apakah imannya masih ada dalam hatinya? Ya, apakah benar dia masih cinta dan beriman kepada Rasulullah SAW? Nah, itu yang paling kecil. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah dia akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ya, sekalipun misalkan dia seorang muslim, ya, di dunia ini, tapi kemudian dia abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia benci kepada ulama, dia benci kepada para habib, dia benci kepada Rasulullah. Maka bisa jadi di yaumil qiyamah dia tidak akan ditempatkan bersama dengan Rasul. Dia tidak akan ditempatkan bersama dengan para ulama. Kenapa? Karena dia tidak cinta kepada Rasulullah. Ya, dia tidak cinta kepada para ulama. Nah, inilah yang kemudian hakikat daripada kita memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala agar menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada para ulama. Dan ingat, daging para ulama itu beracun. Jika engkau menghina para ulama, jika engkau menghina, melecehkan para ulama, luar biasa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama itu pewarisnya para nabi. Berat sekali siksaan bagi orang yang menghina ulama. Ya, terutama paling kecil saja ketika matinya, mengenaskan matinya itu nanti. Ya, ketika dia wafat, diwafatkan dalam kondisi yang mengenaskan. Ketika dia menghina ulama, ketika dia menghina baginda Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan kondisi yang semacam ini, kita di akhir zaman, ya, kita banyak beristighfar, banyak melaksanakan amal solih, kita banyak kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan saja sudah, ya, tinggalkan maksiat-maksiat, tinggalkan keburukan-keburukan, ganti dengan amal-amal solih yang banyak supaya takdir kita dibuat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, insya Allah, ya. Dan juga kayak suuzon, buruk sangka, dengki, ya, suka fitnah sana, fitnah sini, gibah sana, gibah sini. Tinggalkanlah. Tinggalkan taubatan nasuha, istighfar yang banyak. Ganti dengan amal-amal solih. Ya, ganti dengan kebaikan-kebaikan agar itu kita rasakan dampaknya di dunia maupun di akhirat. Ini sudah merupakan jalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang banyak pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah, dan orang-orang yang banyak kebaikannya insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Untuk itu kita bacakan suratul Fatihah buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita, ya, orang tua kita. Semoga kita semuanya dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita, kerabat kita, ya, yang sedang kena penyakit COVID-19, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan mental dan jiwanya, serta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang punya hutang, kita doakan semoga dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang sedang kesulitan, kita doakan semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang labil kondisi imannya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesulitan ekonominya dibantu, diringankan, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai kemudian kita wafat mengucapkan la ilaha illallah tanpa dosa besar dan tanpa membawa hutang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah,
istighfar, astaghfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kifarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau ada usulan kita bahasannya apa, silakan sampaikan ya. Nanti insya Allah kita request tentang materinya apa. Mudah-mudahan bisa dipenuhi insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.